Tuhan, surga, dan neraka hingga saat ini masih dipertanyakan keberadaannya. Banyak orang yang mulai percaya pada Tuhan, namun lama-kelamaan kepercayaannya makin memudar karena tak ada bukti kalau Tuhan memang ada. Di zaman yang semakin modern dan canggih ini, tak sedikit pula orang yang sangat pintar hingga tak percaya akan adanya Tuhan. Ilmu-ilmu filsafat dan kecerdasan manusia yang tak dibarengi dengan kepercayaan yang tinggi akan adanya Tuhan bisa membuat manusia tak lagi percaya akan keberadaan Tuhan. Ada sejumlah ilmuwan yang punya bukti bahwa Tuhan, surga, dan neraka itu memang ada. Penasaran? Simak satu persatu ulasannya berikut. Simak videonya sampai habis. Ahli bedah saraf Harvard sempat bertemu surga. Pada tahun 2008, Eben Alexander III, seorang ahli bedah saraf Harvard, mengalami koma selama seminggu akibat infeksi otak yang amat parah. Scan otaknya menunjukkan bahwa otak dokter malang ini sudah tak lagi bisa berfungsi karena bakteri E. coli menyerang dengan sangat ganas. Tak disangka, seminggu kemudian Eben bangun dan mengatakan pengalaman yang luar biasa selama koma. Di saat-saat yang mendekati kematian, Eben sempat berjalan-jalan ke sebuah tempat yang begitu indah. Tempat ini dikatakan Eben sebagai surga. Perjalanan supranaturalnya ini ia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembuktian Surga, sebuah perjalanan seorang ahli bedah saraf di kehidupan setelah kematian. Albert Einstein membuktikan keberadaan Tuhan. Seorang dosen dari sebuah universitas memberikan pertanyaan yang menantang pada murid-muridnya. Apakah Tuhan menciptakan semesta ini? Dengan lantang dan yakin para murid menjawab, "Ya Pak, Tuhan yang menciptakan semua ini." Tak puas dengan itu, sang profesor memberi pertanyaan. Kalau Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini, itu berarti ia juga menciptakan setan. Kalau ia menciptakan setan, itu artinya bahwa Tuhan sama dengan setan. Kesimpulannya, pembuktian bahwa Tuhan itu ada dan kepercayaan akan Tuhan itu percuma. Saat mendengar pernyataan itu, seisi kelas hening seketika. Mereka bingung akan memberi tanggapan apa. Seorang mahasiswa lalu mengangkat tangan, ia bertanya, "Profesor, apakah dingin itu ada?" Tanya mahasiswa itu. "Pertanyaan macam apa itu? Jelas saja dingin itu ada. Apa kamu tidak pernah merasakan dingin?" jawab sang profesor. Si mahasiswa bertanya lagi, "Sekarang apakah gelap itu ada?" Sang profesor menjawab, "Jelas ada." Lalu dengan sangat cerdas si mahasiswa menjelaskan, dingin ada karena ketidakadaan panas, gelap pun ada karena tidak adanya terang, sama halnya dengan setan. Setan pun ada karena tidak adanya Tuhan dalam hati manusia. Tuhan memang tak kelihatan, namun ia ada. Otak profesor juga tidak kelihatan. Apakah berarti profesor tidak punya otak? Saat mendengar jawaban itu, sang profesor terdiam tak bisa menjawab. Seluruh kelas pun bertepuk tangan menyambut kecerdasan sang mahasiswa tersebut. Saat ini diketahui nama mahasiswa itu adalah Albert Einstein, seorang ilmuwan ternama yang begitu percaya bahwa Tuhan itu ada. Seorang dekan fakultas kedokteran menemukan ukiran karya Tuhan. Pada tahun 1725, Profesor Johann Bartholomeus Adam Brigger, dekan Fakultas Kedokteran, menemukan ukiran yang disebut sebagai ciptaan Tuhan. Ukiran ini ia temukan di Gunung Jerman. Ukiran tersebut berbentuk lafal Allah dalam bahasa Ibrani. Selain itu ada pula ukiran-ukiran berbentuk ular, laba-laba, kadal, katak, dan sebagainya. Ukiran-ukiran ini dipercaya adalah buatan Tuhan saat ia mendesain ciptaannya. Percayakah Anda? Ilmuwan Rusia mendengar jeritan neraka. Dikisahkan pada tahun 1989 silam, sebuah tim ilmuwan Rusia di bawah pimpinan Dr. Azyokave melakukan pengeboran tanah hingga 9 mil dalamnya. Pengeboran ini dilakukan di Siberia. Saat kedalaman mencapai 8 mil, suhu tanah di sana menjadi sangat amat panas. Panasnya pun tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 180 derajat Celcius. Suhu yang teramat panas ini digadang-gadang terjadi karena terbukanya lubang neraka.
Keanehan kedua terjadi tak kala beberapa orang yang melakukan pengobaran tersebut mendengar jeritan-jeritan orang yang begitu putus asa. Perjalanan supranatural sebelum kematian memang ada. Dr. Stephen Laures, seorang dokter bedah saraf dari Belgia, jelas telah bertahun-tahun berkecimpung dengan orang yang sering koma karena saraf mereka tak lagi berfungsi. Dari sini ia mendapatkan pengalaman bahwa banyak pasien yang koma lalu akhirnya hidup kembali, seiring bercerita tentang perjalanan supranatural mereka dalam mendekati kematian. Mereka menceritakan bagaimana indahnya surga saat mereka koma. Seorang mahasiswa membuktikan bahwa surga dan neraka memang ada. Dikisahkan, seorang dosen memberi pertanyaan kepada para mahasiswa jurusan kimia di University of Washington. Pertanyaannya adalah apakah neraka bersifat mengeluarkan panas atau menyerap panas. Sebagian mahasiswa jurusan kimia ini menganalisa pertanyaan tersebut dengan menggunakan hukum Boyle. Namun ada satu mahasiswa yang memiliki jawaban begitu mencengangkan. Ia mengatakan kalau neraka sudah membeku dengan teori yang ia kembangkan sendiri. Mahasiswa cerdas itu juga mengatakan kalau neraka sudah membeku maka jiwa-jiwa yang mati akan masuk surga. Dosennya menganggap teori itu sangat masuk akal. Akhirnya ia mendapat nilai tertinggi dalam kelas tersebut. Seorang ilmuwan menemukan bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu berhubungan. Francis S. Collins, direktur penelitian DNA manusia, mengatakan, setelah bertahun-tahun ia meneliti DNA manusia, DNA itu selalu memiliki hubungan dengan keagamaan seseorang. Saat meneliti DNA dari segi orang yang percaya Tuhan, ia mengatakan bahwa setiap molekul dalam tubuh manusia ini hidup karena diberi hembusan nafas oleh Tuhan. Saat meneliti dari segi ateis, ia mengatakan bahwa DNA manusia bisa terbuat dari percampuran molekul-molekul seperti yang ada dalam teori matematika, kimia, maupun fisika. Saat seseorang menanyakan, "Anda lebih percaya yang mana, dokter?" Dirinya menjawab, "Apa arti kehidupan? Kenapa aku di sini? Bagaimana bisa manusia mampu menerapkan rumus matematika? Siapa yang menciptakan semesta? Kalau semua dihitung dengan rumus matematika, itu tak akan mungkin. Tuhanlah yang menciptakan semua awal mula."